Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Christopher Balakapita. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wirabacana Sumba, program studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas mikroekonomi mengenai materi pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan, dan lainnya. Dalam menjalankan usahanya, iklan dan promosi berperan sangat penting bagi oligopolis. Iklan dan promosi akan membentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya atau diferensiasi produk. Hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopolis menjual barang yang relatif homogen sehingga dapat saling menggantikan atau bersifat substitusi walau tidak sempurna. Oleh karenanya, loyalitas konsumen pada satu produk harus dijaga agar tidak berpindah ke produk lainnya. Kemudian, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar. Umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen, namun terdiferensiasi. Contohnya adalah sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk, telepon seluler dengan berbagai ragam teknologi dan tampilannya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Yang keempat, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Yang kelima, produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. Dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dengan pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran, sehingga membuat perusahaan baru sulit bertahan. Kemudian yang keenam, sistem harga yang kaku karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan. Perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa berpengaruh bagi perusahaan lainnya, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil. Secara umum, pasar oligopoli terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, oligopoli murni. Oligopoli murni adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik. Misalnya, semen, air mineral, dan seng. Jenis yang kedua yaitu oligopoli terdiferensiasi. Oligopoli terdiferensiasi adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan. Misalnya, sabun, sepeda motor, dan laptop. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama, konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang ingin dikonsumsinya. Yang kedua, persaingan antara produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga, perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Kemudian yang berikutnya, kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, perang harga antara produsen sering terjadi. Yang kedua, produsen
mengelontorkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya. Kemudian kekurangan yang ketiga, pemborosan sumber daya ekonomi. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang materi pasar oligopoli. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih.